Terima kasih Dokter Anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat buat semuanya. Hmm? Di sini saya mendapatkan, harusnya saya yang Sudah. pertama kemarin Dok, bergantian dengan Dokter Sri, tapi karena kemarin ada acara yang nggak bisa ditinggal, sehingga saya hari ini. Jadi mungkin ini topiknya memang banyak basic ya, harusnya ini yang pertama, tapi karena di sini banyak BPJS juga, mungkin teman-teman perlu refreshing lagi, saya kira tidak apa-apa. Jadi saya mendapatkan judul tentang bagaimana sih MRI spektrum dari tumor spinal. Nah, ini adalah apa yang akan saya sampaikan. Jadi pertama saya akan mengingatkan kembali mungkin ya buat teman-teman, jadi tentang bagaimana sih membuat MRI spine yang baik, kemudian spinal tumor itu sendiri, dan take home point-nya. Oke, ini kita mulai dengan approach dari MRI spine. Jangan lupa, jadi kalau mau bikin MRI spine untuk kasus apapun, kan kemarin sudah diterangkan bagaimana membedakan antara spinal tumor dengan lesi yang mimicking dengan spinal tumor, dengan vaskular, atau nanti dengan infeksi. Kita ingat ABCDE ini. A itu untuk alignment, B untuk bone, C-nya untuk cord, spinal cord, dan D diskus, dan E itu enhancement. Kapan kita membutuhkan kontras. Untuk alignment itu yang harus diingat yaitu kita aksesnya, kita harus bisa menilai apakah spine itu kyphosis, lordosis, kemudian kita cari apakah ada retrolistesis, spondylolistesis, spondylisis, atau kemungkinan adanya ligamentous injury. Kemudian sekuen apa yang untuk akses alignment itu, sagittal T1, T2 steer, T2 dan axial steer. Kemudian untuk apa sih itu sebetulnya? Jadi sagittal T1 itu untuk kita memudahkan kita menilai retrolistesis, spondylolistesis, spondylolysis, dan ligamentumnya. Sedangkan yang T2 dan steer untuk kita mencari ligamentum injury mungkin ya, kemudian ada atau tidaknya diskontinuitas daripada ligamentum, kemudian kita bisa menilai dengan lebih baik faset, intraspinous ligament maupun ligamentum nuchae. Kemudian untuk axial T2 dan steer kita mencari apakah ada efek dari masa itu, misalnya edema atau ada tidaknya fluid collection. Untuk bone itu kita menilainya dengan sagittal T1, steer, T2, dan T axial T2. Apa yang diakses yang harus kita perhatikan pada bone itu kita harus mengakses end plate, pedicle, pars interarticularis, lamina, processus transversus, processus spinosus ya, kemudian bone edema ada atau tidak, kemudian vertebral end plate-nya kita cari ada atau tidak degenerative change yaitu edema mero ya, kemudian reaksi-reaksi hematopoietik dan ada atau tidaknya small note jangan lupa, dan lagi pada bone kita tetap harus mengakses, memperhatikan ada tidaknya ligamentus injury. Untuk spinal cord kita menilai dengan steer dan T1, jadi kita bisa melihat pada cord itu mencari apakah ada lesi, ada edema, bagaimana ekspansi, perubahan kistik, ada atau tidaknya syringomyelia, atrofi, dan mungkin kita harus ingat lagi stabilitas dari spine. Jangan lupa Danish classification yang mungkin sudah 2 minggu lalu saya sampaikan pada waktu kita mempelajari tentang spinal trauma. Diskus yang harus diakses adalah diakses dengan axial T1, GRE, dan proton density. Kita cari apakah ada bulging, protusi, ekstrusi, ada tidak kanal stenosis, kemudian struktur-struktur di sekitarnya. Enhancement itu kita pada suatu waktu kita butuh untuk melakukan kontras ya, apalagi pada spinal tumor. Jadi
kontras enhance image itu perlunya untuk apa? Jadi dengan adanya tumor, dengan adanya kita memberikan kontras, kita akan bisa menentukan batas dari tumor itu, dapat mengkarakteristik dari tumornya, terus kemudian dapat melakukan grading, dan kita dapat menentukan, membedakan apakah tumor itu berasal dari spinal cord, dapat berasal dari nerve root, atau berasal dari yang lainnya. Jadi intinya itu kita dapat melakukan staging dan planning treatment secara lebih akurat. Nah ini jangan lupa tadi mungkin sudah bolak-balik disampaikan ya. Jadi terutama untuk adik-adik kandidat ya jangan lupa ada cervical thorax lumbal, sakrum itu fusi, kosik juga fusi ya. Ini sering ujiannya lupa. Ini strukturnya jangan lupa ya. Jadi kapan kita harus lihat pedikel, misalnya pada kasus metastasis, terus kemudian kita jangan sampai lupa ada prosesus transversus, prosesus articularis superior, biasanya lupa. Nah, ini ya, jadi MRI itu dapat menilai tulangnya dan soft tissue di sekitarnya ya. Jadi kita dapat menilai anatomi dan dapat melakukan diagnosis dini dari tumor spinal. Ini adalah sekuennya tadi bolak-balik sudah saya sampaikan mungkin ya, T1 STIR, kita perlu koronal, kemudian kontras enhance. Ini adalah anatominya ya, jangan lupa biasanya kita biasa dengan foto konvensional bisa, tapi begitu ketemu MRI kita bingung lagi. Yang mana sih ligamentum longitudinal anterior, ligamentum longitudinal posterior, intraspinous ligamen, ligamentum nuchae, jangan lupa. Karena nanti akan berpengaruh. Subcutaneous fat gitu misalnya kita harus tahu. Epidural fat yang mana, terus kemudian jangan lupa juga jangan salah menentukan level dari tumor. Terus konus medularis setinggi apa, jangan lupa. Nah ini kita sekarang masuk kepada spinal tumornya. Jadi spinal tumor itu kalau secara teori itu adalah apabila ada abnormal mass dari jaringan yang ada di spinal, bisa di spinal cord atau di spinal column. Jadi dia asalnya itu bisa dari spinal cord, filum terminalis, bisa dari nerve root, bisa dari meningen, bisa dari intraspinal vessel, atau bisa dari vertebrae. Kita harus membedakan nanti kalau menjawab di mana lokasinya, cervical atau thoracic atau lumbal atau sakral. Kemudian kita harus bisa juga menentukan apakah tumornya itu benign atau maligna dan primer atau sekunder. Nih ya, jadi sebetulnya kalau kita ketemu kasus tumor itu selalu kita pertanyaan pertama untuk radiolog adalah kompartemen mana. Jadi itu gampang menghafalkannya ya. Jadi lokasinya itu kayak tadi kan setelah kita tentukan misalnya cervical, thoracal, lumbal atau sakral, kita tentukan apakah intradural atau ekstradural. Ya, batasnya apa? Batasnya dura. Kalau secara teori maka tumor-tumor ekstradural itu akan lebih banyak daripada intradural. Intradural sendiri kita harus bisa membedakan apakah intramedula ataukah dia ekstramedula ya. Kita biasa menyebut intradural intramedula atau intradural ekstramedula. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah intradural ekstramedula. Kemudian untuk ekstradural saya kira tidak terlalu kompleks ya, kita pasti tahu ini ya, kita bisa membedakan karena yang itu adalah tumor-tumor yang di luar dari dura. Misalnya yang terbanyak di sini adalah metastasis atau kalau ada tumor atau kanker pada tulang. Nah, ini mungkin sejak kita semester 1 di masuk radiologi kita selalu diingatkan oleh gambar ini, gambarnya versinya macam-macam. Ini mungkin yang paling gampang ya. Jadi kalau intramedula dia ada di dalam spinal cord, ada di dalam seperti itu. Jadi bayangkan aja kalau di dalam berarti dia akan melebarkan. Kalau yang intradural ekstramedula dia ada di ruang subarachnoid, ya kan? Kalau di ruang subarachnoid maka dia akan melakukan pendorongan seperti ini ya, seperti ini. Kita cari pendorongannya. Kalau ekstradural di luar sama sekali ya. Jadi di luar sama sekali. Jadi artinya seperti ini ya, bukan di ruang subarachnoidnya. Atau gampang juga gambar yang seperti ini ya.
Nah, ini kalau kita lihat dari potongan aksial. Jadi jangan saya mengamati banyak pada waktu kita masih PPDS itu kita kalau sudah ketemu kelainan di sagital pada spine, kita sudah nggak lihat lagi aksialnya. Padahal aksial itu sangat penting untuk menentukan apakah benar lokasinya itu di intramedula, apakah intradural ekstramedula, ataukah ekstradural ekstramedula seperti ini. Ini pegangan kita ya. Jadi jangan lupa di sini dura, di sini kita bisa menentukan kalau ada di spinal cord-nya tadi yang melebar di tengah intramedula. Kalau di sini berarti intradural ekstra medula. Kalau di luar ini ekstra medula. Gampang. Nah, ini kita mulai dengan kita mengingatkan lagi ekstradural tumor. Tadi kan ya, jadi kalau semua tumor yang ada di spine lokasinya di luar dari lapisan dura, itu namanya tumor ekstradural ya. Ya, jadi ini gambarannya dan menyebabkan dia kompresi dari cord. Nah, ini gambarnya kita bisa menentukan kalau multiple yang paling banyak tadi kan saya bilang yang paling banyak metastasis. Jadi biasanya multiple ya. Kemudian kemudian ada juga yang single. Yang single yang cancer atau tumor yang ada di tulang gitu. Bisa malignan, bisa benign, tergantung pada karakteristiknya. Nanti kita kan sudah bisa, kita belajar sudah bagaimana membedakan antara malignan dan benign. Misalnya batasnya tegas, itu kan benign. Ini adalah contohnya. Gampang kan? Kalau sudah seperti ini, kita pasti bisa menentukan bahwa ini mesti ekstra dural ya, tidak complicated. Tinggal kita tentukan lokasinya di mana, pada level apa, kemudian efek dari masanya, efek dari dorongan itu apakah menyebabkan edem pada myelum atau tidak, atau belum. Nah, kalau intradural ekstramedula, itu tadi tumornya itu ada di subarachnoid space antara dura dan spinal cord ya. Jadi apa yang paling banyak adalah tumor primer yaitu meningioma, nerve tumor, neurinoma, schwannoma gitu ya. Kalau yang sekunder ada juga, jadi itu leptomeningeal metastasis. Jadi kita harus ada dulu tumor primernya. Nah, seperti ini. Jadi ini kan Kak Jel, nanti saya punya contoh di belakang. Ini hanya gambaran aja bahwa tumor ini tidak di luar-luar banget yang seperti ekstradural tadi, tapi dia terletak di dalam dura ya, di antara dura dan spinal cord ya. Tergantung nanti jenis tumornya apa. Nah, kalau intramedula itu sebetulnya cuma sedikit sekali ya. Lokasinya ada di spinal cord menyebabkan ekspansi. Gambarannya bisa vokal atau bisa difus ya. Yang paling sering itu tergantung pada umur. Jadi kita kembali ke teori yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau menentukan apakah jenis tumornya itu ingat dulu usia. Jadi kalau dia pada orang tua itu paling sering tumor intramedula itu adalah glioma atau astrositoma. Tapi kalau di anak-anak paling sering astrositoma sampai kebalik. Kalau di orang tua paling sering ependimoma. Dan karena dibayangkan aja karena kita sudah tahu anatominya dia terletak intramedula, maka biasanya diikuti dengan mass effect-nya. Mass effect-nya apa? Jadi misalnya karena adanya obstruksi jadi terjadi siringomyelia. Jadi jangan lupa kalau kita sudah ketemu tumornya apa, kita lihat mass effect-nya. Jadi kayak tadi misalnya intradural ekstramedula kita lihat masih ada Kak itu edemanya. Tapi kalau intramedula lihat apakah terjadi siringomyelia atau cyst-like cavities gitu, kita harus laporkan. Nah, ini gambarnya ya, jadi gampang. Dia pasti di tengah-tengah tempatnya. Jadi kita pertama kali melihat aja kita sudah langsung tahu bahwa tumor ini pasti terletak di intramedula karena dia terletak di tengah-tengah. Nah, ini adalah yang paling sering ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau intramedula paling sering itu ependimoma pada dewasa, pada anak-anak astrositoma. Kemudian kalau ekstramedula kalau ekstramedula yang paling sering adalah nerve tumor atau meningioma. Kalau ekstradural karena dia ada di luar banget gitu ya, paling sering itu berasal dari tulangnya. Contohnya adalah metastasis. Gitu.
Gampang ya, ternyata gampang ya. Jadi mungkin buat teman-teman, buat PPDS, kita belajar tuh kita berpikir dulu bahwa radiologi itu menyenangkan dan mudah ya. Nah, ini saya punya kasus yang cukup menarik dan jarang ini ya. Jadi ada seorang anak laki-laki umur 16 tahun datangnya dengan neck pain. Tapi neck pain-nya itu disertai dengan progresif kelemahan tangan dan kaki. Kemudian dilakukan MRI. Dari MRI-nya ternyata kita ketemu seperti ini. Pada T1-nya hipo, pada T2-nya hiperinten, batasnya tegas dan di servikal ya. Ternyata pasien itu dilakukan PA dan memang betul ini adalah gambarannya arachnoid kyst. Kita ada juga foto DWI-nya tapi belum enggak itu ya. Tapi saya punya DWI-nya. Kemarin kan kita membedakan antara arachnoid kyst dengan epidermoid kyst, kita lihat DWI. Pada kontras adanya penyangatan pada dindingnya ya. Ini kasus arachnoid kyst pada neck, pada cervical ini jarang sekali dan umurnya 16 tahun. Jadi kita harus segera bisa lihat, oh ini intradural extra medula seperti itu pada subarachnoid. Nah, ini kasus yang kedua, ini juga kasus yang sering ya, jadi perempuan 39 tahun ya, datangnya juga dengan back pain ya, terus ada kelemahan tapi pada kaki, kita lihat ternyata kalau ini beda dengan yang tadi, saya bilang dia jadi gendut-gendut ya, jadi gendut-gendut berarti dia intramedula. Terus kemudian ada efeknya, ada siringomelia akibat dari massa itu. Jadi ini massa intramedula. Nah ini ya, ini mungkin ini kasus yang sering sekali teman-teman dapatkan ya. Jadi ini kasus seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki umurnya 58 tahun dengan CA prostat, kita lihat dilakukan whole spine, dilihat ya. Jadi ini rata ya, mulai dari ada skip lesion ya, ada bone marrow changes ya. Jadi ini adalah suatu metastasis. Jadi kalau pada kasus ini kita ekstradural dan kita lihat ya di sini ya. Jadi ini ya. Nah, ini adalah bone metastasis ya. Kita langsung bisa menentukan bahwa lesinya itu terjadi pada intradural pada ekstradural. Gitu. Ini juga sering kan ya, jadi kita ini sama ekstradural, tapi coba pada dilihat di sini tidak ada skip dan ada pada satu lokasi. Jadi ini tumor tulang ya, tumor ekstradural ya. Jadi pesannya tadi, jadi kalau spinal tumor ini kasusnya memang jarang, tapi apabila kita tidak melakukan diagnosis dini, maka angka morbiditasnya sangat tinggi. Jadi sangat penting bagi radiolog seperti kita untuk dapat menentukan pada kompartemen apa lesinya. Jadi dan itu kan juga cuma 3 ya kan, cuman intradural yang dibagi menjadi intradural, ekstramedula dan intramedula dan ekstradural. Paling tidak kita bisa menentukan 3 ini, kemudian di lokasi mana itu sangat berpengaruh kepada klinisi dan penanganan selanjutnya. Ya, ini juga ya ini perhatikan ini ya, batasnya tegas ya. Ini jelas bukan ekstradural tapi ini adalah intradural ekstramedula ya. Nah, jadi ini laki-laki 48 tahun. Keluhannya jadi hati-hati, pasien bisa datang seolah-olah dengan HNP tapi ternyata yang ketemu adalah tumor. Ya, ini adalah take home point-nya. Jadi kita tetap harus tahu bahwa pada kasus-kasus kecurigaan spinal tumor, maka MRI itu adalah pilihan utama ya. Dan sekuennya tadi kalau memang perlu kita lakukan DWI ya tadi untuk membedakan seperti diterangkan oleh Dr. Sri kemarin. Dan kemudian MRI ini sangat membantu untuk menentukan jenis tumor, membantu early diagnosis, dan kalau ada DD akan sangat mengarahkan ke DD-nya itu yang akan memperbaiki penanganan dan prognosis yang lebih baik. Terima kasih Dr. Anggrek, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Yuyu. Ya, ini yang ketiga
sebelum pembicaraan